Haleluya, puji Tuhan. Kami bersama guru-guru sekolah minggu mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah online kali ini. Untuk itu mari kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini Tuhan kami masih dapat menikmati ibadah Tuhan. Meskipun online, kami yakin dan percaya kuasa Allah tidak terbatas Tuhan. Kau mau lawati setiap umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau mau Tuhan berikan sukacita supaya kami boleh bersama-sama menikmati Engkau Tuhan dalam ibadah saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya nama Tuhan yang dipuji dan ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan memuliakan nama-Mu hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagai tanah gersang, hidup kami tanpa harapan. Umat-Mu ada dalam gelap dan gelap, menantikan kuasa Roh-Mu dicurahkan. Kuasa Roh-Mu membangkitkan hidupku. Tulang-tulang kami telah menjadi kering. Pengharapan kami lenyap, sudah hilang. Nafasilah hidup kami oleh Roh-Mu. Hidup kami selalu dalam rencana-Mu. Bangkitkan kami, hidupkan kami oleh Roh-Mu. Ku mau hidup dalam kuasa-Mu. Kuasa-Mu hidupkanku oleh Roh-Mu. Dengan Roh-Mu ku pasti menang. Dengan Roh Allah kita pasti menang. Mari kita angkat pujian ini kembali dari awal. Bagai tanah gersang, hidup kami tanpa harapan. Umat-Mu ada dalam gelap dan gelap, menantikan kuasa Roh-Mu dicurahkan. Kuasa Roh-Mu bangkitkan hidupku. Tulang-tulang kami telah menjadi kering. Pengharapan kami lenyap, sudah hilang. Nafasilah hidup kami oleh Roh-Mu. Hidup kami selalu dalam rencana-Mu. Bangkitkan kami, hidupkan kami oleh Roh-Mu. Ku mau hidup dalam kuasa-Mu. Kuasa-Mu, kuasa-Mu hidupkanku oleh Roh-Mu. Dengan Roh-Mu ku pasti menang. Bangkitkan kami,
bagai tanah gersang, hidup kami tanpa harapan. Umat-Mu ada dalam gelap dan gelap, menantikan kuasa Roh-Mu dicurahkan, menanti dengan tekun dan percaya. oh, kuasa Roh-Mu bangkitkan hidupku. Tulang-tulang kami telah menjadi kering, pengharapan kami lenyap sudah hilang. Nafasilah hidup kami oleh Roh-Mu, hidup kami selalu dalam rencana-Mu. Bangkitkan kami, hidupkan kami oleh Roh-Mu. Ku mau hidup dalam kuasa-Mu. Oh, kuasa-Mu hidupkan ku oleh Roh-Mu. Dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu ku pasti bangkitkan kami. Amin. Bangkitkan kami, hidupkan kami oleh Roh-Mu. Ku mau hidup dalam kuasa-Mu. Bersama nyatakan di hadapan Tuhan, hanya kuasa-Mu yang menghidupkan kami, memulihkan, menyegarkan kami. Dengan Roh-Mu ku pasti. Haleluya. Bangkitkan kami, hidupkan kami oleh Roh-Mu. Ku mau hidup dalam kuasa-Mu. Amin. Kuasa-Mu hidupkan ku oleh Roh-Mu. Dengan Roh-Mu ku pasti menang. Dengan Roh-Mu ku pasti menang. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Hidupkan kami dengan Roh-Mu. Baharui setiap hati dengan Roh-Mu. Bangkitkan kami dengan Roh-Mu. Ku menang, ku kuat dalam Dia. Yeah, Jesus, Kau segalanya. Haleluya. Segala pujian kami muliakan Engkau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat Roh Kudus. Hari-hari ini kami menantikan lawatan Roh Kudus tercurah dan memenuhi setiap hati kami, Tuhan. Dengan Roh-Mu ku pasti menang. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, 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 glory. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hidup kami terus berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami tidak lemah, tapi kami semakin diperkuat oleh karena penyertaan-Mu. Itu yang menjadi kesukaan buat setiap kami yang ada. Yang mengucap syukur Tuhan, lawatan Allah kiranya turun atas rumah tangga kami.
atas rumah kami masing-masing. Dilawati Allah, diberkati oleh Allah. Dan mengucap syukur, kami lanjutkan pujian kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kita adalah kekuatan kita dan Dia naik ke surga saat ini menyediakan tempat bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita berdiri bersama-sama di rumah kita masing-masing. Kita mau berdiri menyembah Tuhan, Allah sumber kuatku. Tak ku andalkan
Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh memberikan kekuatan buat setiap kita pada saat ini. Haleluya. hati kami Tuhan. Setiap hati yang haus akan-Mu, ku lakukan perkara yang mustahil.
menerima firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maha besar Bapa Yesus yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Pada hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman-Mu yang akan dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan boleh senantiasa menguatkan kami, menyegarkan kami, boleh senantiasa memperbarui setiap kehidupan hati pikiran kami, sehingga hidup kami boleh menuju sempurna seperti Engkau. Terima kasih Bapak Yesus, urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu, biar kuasa-Mu saja yang beracara, kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Terima kasih Bapak Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa iblis yang akan mencuri kebenaran firman-Mu Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus, biar kuasa-Mu saja yang bekerja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jika kita pernah mendengar frasa Roh Kudus dan kita ingin tahu artinya, dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian, di atas kekacauan ini, Roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu Roh Allah? Ya, jadi Roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruach? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi, apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan, yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam, itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, Roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga Roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, Roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruach. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Selamat beribadah Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan mendengar firman Allah pada saat ini dengan judul Keindahan Hidup dalam Roh Kudus. Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai ayat 20. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Tuhan memberkati kita semua. Dari Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai ayat 20, kita akan belajar bersama bentuk
karya Roh Kudus untuk umatnya. Diawali di ayat 15a dikatakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Sampai dicurahkan kepada kita, sampai dicurahkan kepada Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya roh dari atas. Dan ada beberapa hal yang kita lihat dari Yesaya 32 ayat 15 sampai ayat yang ke-20, karya Roh Kudus. Roh Kudus mengubah yang tandus menjadi kebun buah-buahan. Roh Kudus memimpin umatnya kepada kebenaran. Roh Kudus memberi damai sejahtera. Roh Kudus membuat berhasil dalam bekerja. Wow, sangat luar biasa sekali karya Roh Kudus untuk umatnya. Karena di ayat ini katakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Pencurahan Roh Kudus dari atas yang kita alami sehingga umat yang percaya kepada Tuhan akan alami banyak mujizat karya Roh Kudus yang sangat ajaib. Kita lihat yang pertama adalah ayat 15. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Padang gurun yang tandus, padang gurun yang tidak tertanami, padang gurun yang kering, padang gurun yang gersang. Tetapi ketika roh itu tercurah kepada kita, kita akan alami kehidupan yang di tengah-tengah padang gurun, yang kering, yang tandus, yang kering, yang tidak apa-apa. Tetapi kita akan alami hidup yang keberkatan. Kita akan alami kemakmuran, kita akan alami keberhasilan karena roh itu bekerja mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan bukan hanya sampai kepada kebun buah-buahan, karena kebun buah-buahan itu dianggap hutan. Satu hal yang mustahil kalau di padang gurun itu ada hutan buah-buahan. Satu hal yang sangat tidak mungkin kalau di padang gurun itu ada kebun buah-buahan. Tetapi Roh Kudus yang mengerjakan. Kita alami di tengah-tengah hidup di dunia yang sedang alami krisis global. Kita hidup di dunia yang sedang alami krisis ekonomi. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang banyak alami kesulitan, kesukaran, masalah ekonomi. Tetapi ketika kita berjalan di dalam roh, ketika kita dipimpin di dalam roh, dan ketika kita hidup tunduk pada otoritas Roh Kudus, kita akan alami berkat, kita akan alami keajaiban, kita akan alami karya yang luar biasa, karya adikodrati dari pekerjaan Roh Kudus. Karena yang tandus-tandus itu, padang gurun itu akan berubah menjadi hutan kebun buah-buahan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bentuk karya Roh Kudus adalah Roh Kudus memimpin kepada kebenaran. Seringkali kita berjalan semau kita sendiri. Dan seringkali kita membuat pembenaran diri sendiri. Tetapi ada satu hal yang sangat indah ketika Roh Kudus itu tercurah di hidup kita. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh itu yang memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran yang sesuai dengan hatinya Allah. Di ayat yang ke-16 dikatakan, di padang gurun selalu akan berlaku keadilan dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Kita mampu hidup benar, kita mampu berpikir benar, kita mampu bersikap benar, kita mampu berkata-kata benar, kita mampu berjalan di dalam kebenaran karena ada karya Roh Kudus yang bekerja di hidup kita.
Firman Allah katakan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Roh itu yang memimpin kita, roh itu yang mengerjakan hidup kita, roh itu yang membawa kita kepada kebenaran yang sesuai dengan hatinya Allah. Kita hidup benar yang berkenan kepada Allah. Betapa luar biasanya dan betapa pentingnya hidup kita. Kalau kita lihat ayat-ayat firman Allah, untuk hidup kita ini dicurahi oleh roh yang dari atas. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bentuk karya Roh Kudus yang ketiga, Roh Kudus memberi damai sejahtera. Dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 sampai 19, demikian firman Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota akan direndahkan serendah-rendahnya. Di dunia tidak membawa kita alami damai sejahtera. Kita mendengar berita tentang sakit penyakit, kita mendengar berita tentang kejahatan, kita mendengar berita tentang ketidaknyamanan dan ketidakamanan, kita mendengar berita kelaparan, kita mendengar berita kekurangan, dan membuat hidup kita tidak alami damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, di mana kita mau cari damai sejahtera saat-saat ini? Di belahan dunia mana yang dapat menjamin damai sejahtera? Tidak ada dan tidak ada. Tetapi kita bersyukur melalui firman Allah dari Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai ayat 20. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Kita alami ketandusan itu berubah menjadi situasi kemakmuran. Kita dimampukan untuk kita berjalan di dalam kebenaran. Dan yang ketiga, kita alami damai sejahtera. Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Di ayat yang ke-17 dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Pekerjaan Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Pekerjaan Roh Kudus membuat hati kita, pikiran kita damai sejahtera. Sehingga kita dapat menjalani hidup tenang, tentram. Ketenangan, ketentraman, damai sejahtera ketika hidup kita terbuka kepada pekerjaan Roh Kudus dan kita mau dituntun, diatur oleh Roh Kudus. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita kembali kepada Yesaya pasal 32 ayat yang ke-20. Roh Kudus membuat berhasil dalam bekerja. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Allah yang bekerja secara dahsyat di hidup kita. Kita baca dalam Yesaya 32 ayat yang ke-20. Berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana terdapat air, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Berbahagialah kamu ketika roh yang dari atas tercurah dalam hidup kita. Alkitab katakan kita menjadi bahagia karena apa yang kita kerjakan berhasil. Karena apa yang kita kerjakan dibuat oleh Roh Kudus menjadi sukses. Karena ayat ini katakan, berbahagialah kamu yang boleh menabur di segala tempat di mana-mana terdapat air. Betapa pentingnya
hidup kita dicurahi oleh Roh Kudus. Betapa pentingnya kita berjalan di dalam Roh. Betapa pentingnya hidup kita tunduk pada otoritas Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, banyak kali manusia tidak alami karya ajaib dari Roh Kudus. Mereka tidak alami berkat-berkat dari pekerjaan Roh Kudus. Mereka masih tetap di padang gurun. Mereka tidak alami ketenangan, kedamaian, ketentraman. Bahkan apa yang dikerjakan tidak berhasil. Mereka gagal, dan terpuruk. Mengapa terjadi seperti itu? Karena mereka tidak hidup di dalam Roh. Dan saat ini kita belajar melalui firman Allah bagaimana cara hidup di dalam Roh Kudus. Sehingga kita menikmati karya Roh Kudus yang ajaib. Bagaimana cara hidup di dalam Roh Kudus sehingga kita menikmati keajaiban Roh Kudus yang nyata di dalam hidup kita. Ada dua hal cara hidup dalam Roh Kudus. Yang pertama, berhenti berdosa. Yang kedua, berubah seperti Yesus. Kita tidak bisa campur aduk hidup kita dengan dosa. Roh Kudus tidak bisa kompromi dengan dosa. Roh Kudus tidak akan betah tinggal di hidup manusia yang terus berdosa dan hidupnya dipenuhi dengan dosa. Hidupnya menjadi pabrik dosa dan yang keluar dari hidupnya adalah produk dosa. Dan ketika kita terus berdosa, kita tidak akan alami keajaiban-keajaiban dari Roh Kudus. Cara hidup di dalam Roh Kudus adalah berhenti berdosa. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Cara hidup dalam Roh Kudus adalah hidup kita memang sudah benar-benar menjadi orang yang merdeka. Tidak lagi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Tidak lagi terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk. Tidak lagi simpan dosa. Tidak lagi main-main dengan dosa. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus adalah orang-orang yang berhenti berdosa dan tidak berdosa lagi. Karena ayat ini katakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak lagi simpan dosa dan tidak lagi main-main dengan dosa. Yang kedua, saudara, ketika kita sudah berhenti berdosa dan tidak berdosa, kita mau berubah. Kita mau membawa hidup kita berubah. Kita mau membawa hidup kita meningkat. Kita mau membawa hidup kita seperti Yesus. Kita buka Alkitab kita, Titus pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu memperbaharui hidup kita. Pembaharuan yang dikerjakan oleh
Roh Kudus. Cara hidup dalam Roh Kudus adalah hidup kita mau diperbaharui. Hidup kita tidak lagi menggunakan kehidupan yang lama. Hidup lama kita tinggalkan. Sekarang kita menggunakan kehidupan Kristus. Gaya hidup kita Yesus, sentralitas hidup kita Yesus, arti hidup kita Yesus, harga diri kita Yesus, tujuan hidup kita adalah Yesus. Dan ketika hidup kita adalah hidup yang sudah diperbaharui dan kita seperti Yesus, kita akan alami pekerjaan karya Roh Kudus yang sangat ajaib. Kita akan buka Alkitab kita 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Mas 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Demikian firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alkitab katakan kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Hidup kita berubah, hidup kita serupa dengan Kristus. Hidup kita akan alami kemuliaan yang semakin besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa mendengar firman Allah saat ini. Cara hidup dalam Roh Kudus adalah berhenti berdosa. Cara hidup di dalam Roh Kudus adalah berubah seperti Yesus. Dan ketika kita bisa hidup di dalam Roh, berjalan di dalam Roh, kita akan alami keajaiban dari karya Roh Kudus. Padang gurun itu berubah menjadi hutan buah-buahan, dan Roh Kudus memampukan kita berjalan di dalam kebenaran sehingga kita berkenan kepada Tuhan, dan Roh Kudus itu memberikan batin kita, jiwa kita, mental kita alami damai sejahtera, dan apa yang kita kerjakan dibuat oleh Roh menjadi berhasil. Ayat terakhir, Roh Kudus adalah roh yang mengerjakan sesuatu dengan ajaib. Kita buka dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Roh Kudus adalah roh yang mengerjakan sesuatu dengan ajaib. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari melalui firman Allah saat ini kita punya komitmen dengan Allah dan kita punya komitmen dengan diri sendiri. Aku mau berjalan di dalam roh, aku mau tunduk pada otoritas Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih kalau roh yang dari atas tercurah
di dalam hidup kami. Sehingga kami alami keajaiban, kami alami kebaikan-Mu, kami alami mujizat-mujizat Tuhan, kami alami berkat-berkat yang luar biasa. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Allah, agar kami mau tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus. Engkau juga menolong bangsaku, Engkau juga tolong negeriku Indonesia. Engkau berkati kami semua. Akhir ibadah saat ini berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera, semangat dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuh
akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan